Halo, selamat malam Rabu buat para pendengar setia cerita hari ini. Aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang masih setia menunggu update-update cerita dari aku. Langsung aja, kali ini aku akan menceritakan kisah perjuangan seorang wanita untuk mewujudkan keinginannya. Oke, jadi kisah ini berawal dari seorang perempuan, sebut aja Mbak Iem. Dia terlahir dari keluarga kurang mampu. Ayahnya hanya seorang kuli dan ibunya juga bekerja serabutan seadanya. Saat kecil, dia membantu ibunya untuk mencari uang, mulai dari menjual jajanan, mencari kayu bakar, menjual rempah-rempah, dan masih banyak lagi. Dia tak kenal lelah, dia hanya ingin bersekolah layaknya anak yang lain. Setelah ia menabung dan cukup uang untuk bersekolah, ia meminta izin kepada ibunya. Tapi, ibunya tak mengizinkan meski hanya sekolah dasar. Ibunya berpikir sekolah itu tidak penting, karena memang masa-masa itu sekolah belum diwajibkan dan masih terlalu asing untuk orang di pedesaan. Singkat cerita, sekian lama Mbak Ia menabung, dia bisa membeli seragam sendiri. Dan karena kegigihannya, si ibu mengizinkan dia untuk sekolah dasar. Kala itu umur Mbak Iem sekitar 7 tahun lebih. Dia bersekolah layaknya anak sekolahan biasanya. Tak lupa, ia juga selalu membantu ibunya bekerja demi melanjutkan kehidupan. Oh iya, saat SD ini Mbak Iem namanya diganti menjadi Inah. Jadi sekarang panggil Inah ya guys. Singkat cerita, akhirnya Mbak Inah lulus SD dan ia berkeinginan untuk melanjutkan ke SMP. Nah, ini masalah mulai muncul guys. Di umurnya sekitar 9 tahun, dia memiliki adik laki-laki. Kemudian di saat umurnya sekitar 14 tahun, dia memiliki adik lagi, perempuan. Kondisi perekonomian keluarganya mulai menurun. Dari yang susah, jadi tambah susah. Di sini harapan Mbak Ina untuk bersekolah mulai padam guys. Setiap hari ia harus membantu mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari. Ketika keinginan bersekolah mulai padam, ada seseorang kepala sekolah yang datang ke rumah Mbak Ina. Dan beliau menawarkan Mbak Ina untuk bersekolah di tempatnya bapak tadi. Singkat cerita, Mbak Ina menyetujui penawaran tersebut. Namun, ternyata sekolahnya tidak gratis guys. Mbak Ina harus membeli seragam dan perlengkapan lain agar bisa bersekolah layaknya teman-temannya. Akhirnya di usia sekitar 14 tahun, Mbak Inah memutuskan untuk bekerja keluar daerah menjadi PRT. Dia bekerja di rumah seorang pengusaha yang berkebangsaan Cina, dan beruntungnya, si majikan ini sangat baik hati. Mbak Inah juga amanah dalam bekerja, sehingga majikannya segan. Namun sekitar setahun kemudian, Mbak Inah harus pamit pulang, karena dirasa uang yang ia dapatkan sudah cukup untuk biaya sekolahnya. Dengan terpaksa, akhirnya si majikan pun melepaskannya. Dan akhirnya, si Mbak Inah bisa bersekolah lagi 3 tahun di usianya yang menjelang 16 tahun. Nah, di masa-masa ini, Mbak Inah mulai mengenal seorang laki-laki dari desa seberang guys. Sebut aja Mas Eko. Lelaki itu baik dan bertanggung jawab. Dia merupakan anak kedua dari 7 bersaudara. Kan zaman segitu dulu belum ada KB guys, jadi iya gitu. Awalnya mereka hanya berkomunikasi lewat surat-surat yang dititipkan guys. Tapi lama-lama si Mas Eko berani datang ke rumah Mbak Inah. Ya jarang-jarang sih. Hubungan mereka berlanjut hingga Mbak Inah lulus SMP dan bekerja di luar daerah. Dan pada suatu saat ketika Mbak Inah akan berangkat kerja ke luar daerah, Mas Eko menyatakan perasaannya dan melamar Mbak Inah. Pastinya Mbak Inah bahagia nih. Tapi karena dirasa Mbak Inah kurang umur, akhirnya Mbak Inah memutuskan untuk menikah jika umurnya 20 tahun. Dan Mas Eko pun setia untuk menunggu. Singkat cerita, mereka akhirnya menikah di usia Mbak Inah 20 tahun dan Mas Eko 26 tahun. Hidup mereka sederhana. Awalnya Mas Eko melamar pekerjaan di pemerintahan. Karena hasilnya kurang mencukupi, akhirnya ia bekerja keluar pulau beberapa tahun demi mencukupi kebutuhan hidup. Ketika dirasa cukup uang, kemudian Mas Eko memutuskan untuk mencari kerja di tempat tinggalnya saja. Banyak pekerjaan yang telah mereka lalui, mulai dari jualan buah, jualan jajanan, jualan jenis rempah-rempah, dan masih banyak lagi. Sampai akhirnya, Mbak Inah memutuskan untuk berjualan. Awalnya Mbak Inah membuka toko kecil-kecilan yang menjual kebutuhan pangan sehari-hari.
dan Mas Eko melanjutkan pengabdiannya di pemerintahan. Perekonomian mereka mulai membaik dan seiring berjalannya waktu, toko Mbak Ina semakin ramai dan mengalami banyak kemajuan. Singkat cerita, mereka dikaruniai 2 orang anak perempuan yang cantik-cantik dan manis. Dan perlahan-lahan, hidup mereka berkecukupan. Mas Eko naik jabatan dan begitu pula toko Mbak Inah semakin berkembang. Pada akhirnya, mereka bisa menyekolahkan anaknya hingga jenjang perguruan tinggi tanpa kesulitan yang berarti. Dan sejauh ini, keluarga mereka bahagia dan sangat bersyukur atas apa yang diberikan Allah. Mereka percaya bahwa semua pasti akan indah pada waktunya. Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa semua hal butuh proses. Ketika kita bersungguh-sungguh untuk mewujudkan keinginan, maka tidak ada kata mustahil. Percayalah bahwa Tuhan Maha Mendengar, dan sebaik-baik rencana adalah rencana dari Tuhan kita. Jadi, jalanilah hidup ini dan percayalah, usaha tak akan mengkhianati hasil. Oke guys, gimana? Menurut kalian seru gak ceritanya? Tinggalin komen di bawah ya. Jangan lupa ikutin terus channel ini dan tungguin jadwal update-nya. Kita bakalan update cerita-cerita yang akan menemani malam-malam sepi kalian. Sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Bye-bye, see you next guys.